Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Dipersilakan. Hayya naqra'u du'a. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, marilah kita sama-sama mengucapkan atau membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, pertemuan kita pada kali ini kita akan membahaskan tentang penyelenggaraan jenazah. Ini penyelenggaraan jenazah, kata konsepnya ada memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, memikul dan mengantarkan jenazah ke kubur, dan menguburkan jenazah serta bertakziah. Ini adalah peta konsep dari penyelenggaraan jenazah. Kemudian hukum terhadap pengurusan jenazah adalah fardu kifayah. Arti fardu kifayah itu apabila berlaku kematian di suatu tempat, maka wajib kepada orang Islam yang hidup menguruskan jenazah tersebut. Sekiranya tidak ada yang mengendalikannya atau mengurusnya, seluruh masyarakat setempat itu akan berdosa. Inilah pengertian dari fardu kifayah. Kemudian ada 4 kewajiban bagi kita terhadap jenazah. Ini ada memandikan jenazah, yang pertama, yang kedua mengkafankan jenazah, yang ketiga mensolatkan jenazah, dan yang keempat menguburkan jenazah. Kita masuk yang pertama, yaitu memandikan jenazah. Memandikan jenazah bertujuan untuk membersihkan dan mensucikan jenazah. Syarat jenazah yang dimandikan, yang pertama beragama Islam, yang kedua meninggal biasa, bukan gugur sebagai syuhada atau berperang, yang ketiga badan anggota tubuh masih ada walaupun tidak utuh. Orang yang memandikan jenazah adalah pertama, jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki, jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan kecuali suami istri atau mahramnya. Ini tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, memilih tempat yang tertutup. Sekeliling tempat itu ditutup. Kalau seandainya di luar rumah, ditutup, dipagar dengan kain atau dengan apalah. Yang penting tempat itu tertutup. Dan jangan lupa dikasih atap supaya jangan sinaran matahari itu langsung. Kemudian yang kedua, melepaskan pakaian semuanya, melepaskan pakaian mayat itu yang semula, lalu tutup auratnya dengan kain, dengan kain yang baru, dengan kain untuk atau kain basahan. Kemudian diistinjakan mayat itu, kemudian diwudukkan, kemudian basahkan kain untuk membersihkan gigi dan hidungnya, kemudian membasuh kepala dan seluruh tubuh dari sebelah kanan. Jadi disunahkan dari sebelah kanan, dari sebelah kiri, dan di pertengahannya. Kemudian yang terakhir, beri kapur barus atau wewangian di terakhirnya.
Ini masalah mengapani jenazah. Mengapani jenazah bertujuan untuk menutupkan aurat jenazah. Berikut ketentuan-ketentuannya. Yang pertama, kain hendaknya berwarna putih. Yang kedua, kain hendaknya bagus, bersih dan menutup seluruh tubuh. Terus yang ketiga, jumlah kain kafan laki-laki 3 lapis dan jumlah kain kafan perempuan 5 lapis. Kemudian yang keempat, kain hendaknya diberi wewangian. Yang kelima atau yang terakhir, tidak berlebihan dalam mengapani jenazah. Artinya di dalam mengapani jenazah, baik itu kain kafan maupun harganya ataupun banyaknya kain kafan itu tidak boleh dalam hal keadaan berlebih. Ini adalah cara-caranya untuk kain kafan, keterangannya. Itu yang pertama itu adalah kain sarungnya, yang kedua itu ada bajunya, yang ketiga kerudung, yang keempat kain sama dengan hamparan, ya hamparan, yang kelima juga hamparan. Jadi 2 hamparan, ya 1 kain sarung. Jadi semuanya nanti berjumlah 5 lapis bagi perempuan. Kemudian ini ada tata cara mengapani jenazah. Kain kafan dihamparkan di atas tikar yang bersih, lalu letakkan jenazah di atasnya. Ya. Kemudian letakkan dengan posisi terlentang, kedua tangan di atas dada, tangan kanan atas dan kiri di bawah. Ya. Kemudian tutupilah bagian-bagian yang berlubang dengan kapas. Jadi lubang hidung, lubang telinga, ya, sampai ke lubang kemaluan. Ini ditutup pakai kapas. Kemudian taburi badannya dengan wewangian. Dengan syarat wewangian itu yang tidak mengandung alkohol. Kemudian setelah terbungkus, kemudian diikat dengan sehelai kain dan tali potongan kain kafan itu sendiri. Ya, mulai dari ujung kepala, dada, perut, lutut, dan ujung kaki. Kemudian setelah selesai, pindahkan jenazah ke tempat keranda untuk membawa ke tempat yang untuk disolatkan. Ini adalah yang ketiga, menyolatkan jenazah. Jadi sholat jenazah itu dilakukan 4 kali takbir tanpa rukuk dan sujud. Adapun tata cara menyolatkannya, yang pertama dilakukan secara munfarid, boleh berjamaah, boleh sendirian. Yang kedua, jenazah perempuan, imam berdiri sejajar dengan bagian perut atau punggung jenazah. Jika laki-laki, imam sejajar dengan kepala jenazah. Jadi bedanya, itu kodenya. Nanti kalau jenazah perempuan, imam berdirinya di dekat pusar atau dekat lututnya, pusar ke bawah. Kemudian untuk laki-laki di bagian kepalanya. Kemudian ini tata cara sholat jenazah. Ya, yang pertama tata cara sholat jenazah. Yang pertama membacakan usallinya. Untuk laki-laki usalli ala hadzal maiti arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kalau untuk perempuan, usalli ala hadzal maitati arba'at takbiratin fardhu kifayati lillahi ta'ala. Kemudian yang kedua, takbir yang pertama ini membaca surah Al-Fatihah hingga selesai. Yang ketiga, takbir yang kedua membaca selawat atas Nabi Muhammad SAW. Ya, selawatnya seperti selawat yang di tahiyatul yang terakhir itu di dalam sholat kita. Ya. Yang keempat ada takbir yang ketiga membaca doa Allahumma ighfir lahu bagi laki-laki, warhamhu wa'afihi wa'fu. Kalau perempuan Allahumma ighfir laha warhamha. Kemudian yang kelima tata caranya adalah takbir yang keempat membaca doa juga, ini Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu ila akhirih. Kemudian yang keenam tata caranya adalah salam ke kanan dan ke kiri. Kemudian yang keempat menguburkan jenazah. Jadi penguburan jenazah itu hendaknya jangan ditunda-tunda. Ya, tidak boleh ditunda-tunda. Ya, nunggu ini nunggu itu tidak boleh. Ya, pokoknya asal jenazah itu sudah selesai disolatkan langsung kita kuburkan. Jadi tidak ada tunggu-tunggu lagi. Ya, tata cara untuk menguburkan jenazah antara lain yang pertama, buatkan lubang kubur sepanjang badan jenazah.
Lebarnya kira-kira 1 meter, kedalamannya 1,5 meter, memanjang dari utara ke selatan. Kemudian yang kedua, pada dasar kubur dibuatkan liang lahat untuk meletakkan jenazah. Jadi itu beda kubur, ya, kuburan. Jadi kuburan itu ada liang lahat, baik itu liang lahat yang ke samping maupun itu liang lahat yang ke tengahnya. Kemudian ada yang ketiga, setelah dimasukkan jenazah ke dalam liang lahat dengan posisi miring, dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian yang keempat, tali-tali kain kafan dilepaskan. Jadi diikat, terus kalau sudah berada di dalam kubur, kain atau pengikat itu dilepaskan, dibuka. Kemudian yang kelima, ditutup dengan papan, kemudian ditimbun hingga rata, lebih tinggi dari sekitarnya. Yang terakhir adalah meninggalkan makam. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya. Kira-kira ada diskusi, silakan berdiskusi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman saya untuk menjelaskan hasil diskusi kami tentang pengurusan jenazah. Islam merupakan agama yang rahmatil alamin, artinya penuh kasih sayang bagi seluruh alam. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk bersikap kasih sayang kepada sesamanya. Pengurusan jenazah merupakan fardu kifayah, artinya diwajibkan atas umat Islam. Tetapi jika salah satu sudah mengerjakan, gugurlah kewajiban umat muslim yang lain dalam wilayah tersebut, dan begitu pun sebaliknya. Mungkin itu hasil diskusi kami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Memandikan jenazah. Hal yang pertama yang dilakukan dalam pengurusan jenazah adalah memandikannya. Syarat jenazah yang dimandikannya, tidak semua jenazah boleh dimandikan. Jenazah beragama Islam, meninggal dunia biasa, bukan gugur sebagai syuhada. Badan atau anggota badannya masih ada meskipun tidak utuh. Orang yang diutamakan memandikan jenazah. Adapun orang yang memiliki hak memandikan jenazah, jenazah laki-laki dimandikan oleh orang yang diberikan wasiat, kemudian bapak, kakek, keluarga terdekat, mahramnya. Mahram di pihak laki-laki dan boleh juga istrinya. Jenazah perempuan dimandikan oleh ibu, nenek, atau keluarga terdekat dari pihak perempuan, serta suaminya. Jika jenazah masih kanak-kanak, anak laki-laki boleh dimandikan perempuan, anak perempuan boleh dimandikan laki-laki. Jika perempuan meninggal dunia dan yang hidup laki-laki semua, tidak ada suaminya atau sebaliknya, maka jenazah tersebut tidak dimandikan, melainkan ditayamumkan oleh seorang dari mereka memakai sarung tangan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Lebih dan kurang, Bapak mohon maaf. Bapak tutup dengan nafas yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam